Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat semuanya? Masih. Sekarang sudah jam pelajaran keberapa? 7 dan 8. Artinya sekarang kita berada di jam pelajaran yang terakhir. Sekarang pelajarannya apa? PAI. Pelajarannya hari ini, ada yang tahu materinya tentang apa? Tentang apa? Oke, betul. Sebagaimana yang ada di PPT, materi kita hari ini adalah tentang rukhsah, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Jadi, anak-anak, kalian dalam keseharian pernah enggak mendengar atau pernah enggak tahu cerita atau punya teman, saudara ataupun keluarga, semisal nih, ketika bulan Ramadan setiap muslim wajib berpuasa, betul? Betul. Nah, tapi ketika bulan Ramadan, semisalnya kalian tahu punya keluarga, dia akan melaksanakan perjalanan jauh sejauh lebih dari 82 km. Lalu karena dia sedang melaksanakan perjalanan jauh sejauh 82 km di bulan Ramadan, lalu dia tidak berpuasa. Pernah mendengar cerita seperti ini? Kejadian seperti itu boleh atau enggak? Boleh. Kenapa kok boleh? Karena sedang melaksanakan perjalanan jauh. Nah, kejadian seperti itulah yang dinamakan dengan rukhsah. Oke. Coba, sebagaimana pertanyaan yang tadi yang saya sampaikan, coba lihat PPT-nya. Pernah dengar nggak kalau ada orang yang berpakaian jauh, dia boleh meringkas dan menggabung dua sholat sekaligus. Kalau tadi tentang berpuasa, sekarang tentang sholat. Terus kalian tahu nggak kalau orang yang berpergian jauh di bulan Ramadan itu boleh tidak berpuasa? Kalian tadi tahu kan? Tahu. Di antara kalian ada nggak yang pernah melakukan hal seperti ini? Ada yang pernah? Selanjutnya, anak-anak, segala apapun yang kalian pelajari itu harus diawali dengan pengetahuan tentang definisi atau pengertian. Ketika kalian tahu apa pengertian dari suatu yang kalian pelajari, maka kalian akan mendapatkan kemudahan dalam memahami materi berikutnya. Perhatikan, yang pertama adalah tentang memahami rukhsah. Ada sudah? Saya teruskan dalam bentuk bahasa Arab. Rukhsatun. Jadikan tulisan bahasa ini menjadi rukhsah. Secara bahasa, silakan dibuka buku tulisnya sambil dicatat, sambil diingat-ingat. Jangan ditulis semuanya, tulis yang penting-penting aja. Nah, yang pertama, sambil saya bacakan, sambil saya jelaskan. Yang pertama adalah pengertian rukhsah secara bahasa. Secara bahasa, rukhsah itu artinya adalah keringanan atau kelonggaran. Saya ulangi sambil dicatat. Rukhsah secara bahasa artinya adalah keringanan atau kelonggaran. Saya ulangi lagi sambil diingat-ingat. Secara bahasa, rukhsah artinya adalah keringanan atau kelonggaran. Jadi kalau ketika kalian beribadah dan ketika itu mendapatkan kemudahan sesuai dengan syariat, maka itu dinamakan dengan apa? Rukhsah. Secara istilah, rukhsah itu adalah perubahan hukum dari hukum asalnya karena sebab-sebab yang tertentu dengan tujuan untuk memberikan kemudahan. Contohnya seperti ini. Ketika kalian pada saat bulan Ramadan, karena kalian adalah sebagai seorang muslim wajib berpuasa di bulan Ramadan, akan tetapi karena pada waktu itu kalian akan melaksanakan perjalanan jauh yang ketentuannya nanti akan saya jelaskan,
kalian melaksanakan perjalanan jauh dan perjalanan itu dimulai dari sebelum waktu subuh, maka kalian boleh untuk tidak melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Yang tadi awalnya kalian wajib berpuasa menjadi tidak wajib berpuasa. Itulah yang dinamakan dengan rukhsah secara istilah. Adanya perubahan hukum dari hukum asalnya. Tadi asalnya puasa Ramadan wajib, lalu berubah karena sebab tertentu dengan tujuan untuk memberikan kemudahan menjadi boleh tidak berpuasa. Sampai sini paham? Mudah? Mudah kan? Oke. Selanjutnya ini adalah tentang bagaimana rukhsah itu bekerja atau rukhsah itu berlaku seperti apa. Perhatikan. Yang pertama adanya prinsip-prinsip umum, itu artinya adalah prinsip yang memang itu adalah hukum asalnya seperti itu. Perhatikan, di sini prinsip umumnya yang saya cantumkan adalah puasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan hukumnya adalah wajib bagi siapa? Ya, muslim. Lalu ketika itu dia menemukan kondisi yang darurat, dia akan mati atau sedang dalam perjalanan jauh ataupun dia jatuh sakit. Ketika ada prinsip umum dan kondisi darurat ini menjadi satu, maka berlakulah hukum rukhsah. Rukhsah tadi itu boleh tidak berpuasa, tapi dia wajib mengganti puasa Ramadannya itu di hari yang lain, tentunya di luar bulan Ramadan. Selanjutnya, kenapa kok agama kita Islam ini memberikan kemudahan bagi orang yang berada dalam kondisi darurat ataupun orang yang jatuh sakit ketika bulan Ramadan dan yang semacamnya? Landasan kemudahan atau rukhsah itu adalah didasarkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Baqarah ayat berapa? 286. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Baca artinya. Ya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Baca ayatnya. Al-Baqarah ayat 200. Sekarang ini baca ayatnya. Baca ayatnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sama-sama 1 2 3. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya sama-sama. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Perhatikan, ada catatan di bawahnya. Beban ibadah itu disesuaikan dengan kesanggupan manusia. Artinya apa? Ketahuilah bahwasanya anak-anak, ibadah yang kita lakukan setiap hari, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, kewajiban memberikan zakat, sampai nanti kewajiban haji, itu sudah sesuai, sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tingkat kesanggupannya manusia. Sholat 5 waktu berat atau ringan? Ringan. Kecuali orang-orang yang tidak ingin atau enggan melaksanakan sholat, maka itu sholat itu berat. Oke, kita lanjut. Ada 2 macam bentuk rukhsah. Pertama, ada rukhsah yang mengandung istihsan ataupun kebaikan. Nah, di sini nih, yang mengandung istihsan ini bisa memilih hukum awal. Perhatikan, ini butuh fokus. Kalau kalian nggak fokus, nanti nggak paham. Karena ini pembahasannya agak sedikit lebih rumit dari yang awal tadi. Perhatikan, yang pertama, rukhsah yang mengandung istihsan ataupun kebaikan bisa memilih hukum awal atau azimah ataupun rukhsah. Perhatikan, azimah itu adalah kewajiban awal atau ketentuan awal. Sholat 5 waktu wajib atau tidak? Wajib. Kewajiban sholat 5 waktu itu adalah hukum asalnya.
puasa Ramadan wajib atau tidak? Kewajiban puasa Ramadan itu adalah hukum asalnya. Hukum asal namanya azimah. Ketika seseorang mendapatkan keringanan atau kelonggaran namanya apa? Rukhsah. Saya ulangi sekali lagi. Ketentuan awal orang wajib sholat 5 waktu. Orang wajib puasa Ramadan namanya apa? Ketika orang mendapatkan kelonggaran atau keringanan namanya rukhsah. Oke. Ketika orang memilih rukhsah dan dia emang sudah berhak untuk mendapatkan rukhsah itu, maka dinilai lebih baik. Contohnya, tadi kan sudah ada orang yang berpergian jauh memilih untuk tidak berpuasa saat Ramadan. Itu contohnya. Selanjutnya adalah menggugurkan hukum azimah. Hukum azimah tadi apa? Ketentuan awal. Hukum awal yang asalnya haram berubah menjadi halal dalam keadaan terdesak ataupun darurat. Contoh kasus memakan bangkai karena jika tidak dilakukan akan membahayakan nyawa ataupun kesehatan. Bangkai boleh atau tidak dimakan? Halal atau haram? Haram. Bangkai itu haram. Akan tetapi, semisal kalian coba bayangkan ketika kalian ada di hutan, lalu ketika itu kalian nggak tahu ini arahnya kemana, mana sih jalannya keluar hutan. Terus ketika itu kalian dalam kondisi yang sangat lapar. Kalau nggak makan, kalian akan mati, kalian akan meninggal, akan membahayakan kesehatan diri kalian. Lalu ketika itu dalam kondisi yang sangat berbahaya, kalian menemukan di samping kalian atau di sekitar kalian ada bangkai. Lalu bangkai itu kalian makan, maka hukumnya boleh. Karena apa? Karena kondisinya darurat. Oke, sampai sini sudah beberapa penjelasan tadi. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Ada yang belum paham? Paham semuanya? Kalau saya coba tanya, hukum azimah tadi maksudnya apa? Rukhsah artinya? Oke, kita lanjut. Rukhsah dalam sholat ada syaratnya. Pertama, perhatikan, tidak semua perjalanan membolehkan rukhsah. Ini syarat wajibnya. Semisal kalian dari rumah jaraknya cuma 20 km sampai Sinesa, maka kalian tidak boleh mengkosor, meringkas ataupun menggabung sholat. Perhatikan, syarat yang pertama harus jaraknya jauh. Jarak perjalanan harus lebih dari 82 km. Syarat yang kedua, tujuan perjalanannya kalian itu dengan tujuan yang baik, tujuan yang diperbolehkan oleh agama kita. Tujuan perjalanan untuk hal yang disunahkan atau yang baik. Contohnya silaturahim. Kalian berkunjung ke rumah keluarga, mudik semisalnya. Dengan tujuan itu maka kalian boleh mengambil rukhsah. Nanti rukhsahnya dalam sholat itu boleh meringkas sholat dan boleh menjamak atau menggabung sholat. Selanjutnya, nah ini gambaran saya. Perhatikan, ada panduan praktis tentang mengkosor atau menjamak sholat. Kosor, meringkas. Jadi ketika kalian, saya coba ulangi, saya coba jelaskan dengan seringkas-ringkasnya. Ketika kalian nanti suatu saat akan melaksanakan perjalanan jauh. Perhatikan, perjalanan jauh di sini hitungannya harus lebih dari 82 km. Ketika kalian melaksanakan perjalanan jauh itu, maka kalian diperbolehkan untuk mengambil rukhsah. Rukhsah di dalam sholat dalam hal ini adalah boleh mengkosor, meringkas dan menjamak atau menggabung sholat. Misalnya sholat zuhur yang awalnya 4 rakaat, kalian boleh ringkas menjadi 2 rakaat. Sholat asar yang awalnya 4 rakaat boleh diringkas menjadi 2 rakaat. Ketika kalian masuk waktu sholat zuhur, karena dalam perjalanan kalian boleh menarik sholat asar di waktu zuhur, atau kalian boleh mengakhirkan tidak sholat zuhur tapi sholat zuhurnya nanti diniatkan dilaksanakan di waktu asar, itu diperbolehkan. Begitu juga dengan sholat maghrib dan isya. Akan tetap tadi
Anak-anak, saya sudah menjelaskan tentang berbagai macam hal yang perlu kalian ketahui tentang rukhsah. Apa tadi rukhsah maksudnya? Keringanan atau? Oke, tadi kita sudah membahas rukhsah dan hal-hal yang terkait di dalamnya. Selanjutnya kita akan bermain game. Nama gamenya adalah Teams Game Tournament. Cara mainnya nanti adalah berkelompok, kalian baris di sini. Nanti ketika sudah baris, kalian maju satu-satu menjawab pertanyaan yang ada di sini. Majunya nanti saya instruksikan. Oke, sekarang silakan. Untuk pembagian kelompoknya seperti ini. Dari depan ke belakang satu kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Nah, untuk kelompok pertama, silahkan keluar langsung yang ini. Ini baris di sini. Nah, yang ini kelompok 3 barisnya di sini. Nah, apa ada template. Siapkan pulpennya ya. Siapkan pulpennya. Nanti silakan ini barisnya di sini. Barisnya di sini keluar. Langsung aja 3 barisan. Silakan ini kelompok 6 ini baris. Silakan baris sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Perhatikan. Silakan sudah disiapkan pulpennya semuanya. Nanti jadi kertas yang ada di depan kalian ini isinya nanti adalah pertanyaan. Pertanyaan yang ada di depan ini kalian harus menjawab. Ketika kalian tidak bisa menjawab, maka silakan langsung mundur biar temannya yang ada di paling depan dia yang menjawab. Seperti itu, paham? Paham cara mainnya? Paham? Oke. Oke, anak-anak perhatikan. Jadi cara mainnya tadi sudah paham? Dalam hitungan 3, silahkan kalian maju dan langsung menjawab pertanyaan. Kenapa? Urutannya yang harus dijawab dulu adalah yang paling atas. Perhatikan, yang harus dijawab dulu adalah yang paling atas. Oke, dalam hitungan 3 silahkan maju dan langsung menjawab. Nanti hitungannya yang paling cepat dan paling benar dia adalah pemenangnya. Itu ya. Dalam hitungan 3 silahkan langsung menjawab. 1, 2, 3. Ya, Pak, pakai pensel juga. Ya, kalau sudah dijawab silahkan langsung kembali ke belakang. Kalau sudah langsung kembali silakan. Kalau nggak bisa langsung kembali. Kalau nggak bisa langsung kembali. Kembalinya nggak boleh lihat buku. Kembalinya nggak boleh lihat buku. Nggak boleh tanya temannya. Nggak boleh tanya temannya. Kalau nggak bisa langsung ke belakang. Kalau nggak bisa langsung ke belakang. Kalau nggak bisa menjawab langsung ke belakang. Oke, anak-anak tadi kita sudah bermain games turnamen. Dari game yang tadi kalian sudah menuangkan hasil pembelajaran kita dari apa yang sudah saya sampaikan tadi di awal. Dan setelah saya koreksi, masih banyak yang keliru. Kelirunya di sini banyak pada arti rukhsah secara istilah. Coba perhatikan lagi. Arti rukhsah secara istilah adalah perubahan hukum dari hukum asalnya karena sebab tertentu. Perhatikan, jadi secara istilah rukhsah adalah perubahan hukum. Titik poinnya adalah perubahan hukum. Itu maksudnya rukhsah.
Misal contohnya tadi ada kita wajib sholat 5 waktu, tapi karena melaksanakan perjalanan jauh, jadi yang awalnya wajib zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat boleh menjadi 2 karena adanya perubahan hukum disebabkan ruh. Oke, hampir semua kelompok ini salah dalam menjawab rukhsah arti rukhsah secara istilah kecuali kelompok 6. Kasih tepuk tangan. Dan hukum rukhsah itu adalah boleh. Yang jawabannya benar hanya kelompok 6. Yang lain lihat di jawabannya. Ada yang jawab hukumnya jelas, tegas dan jelas. Itu kali hukumnya apa? Boleh. Selanjutnya nomor keempat, sebutkan siapa saja yang boleh mengambil rukhsah di dalam sholat. Tadi ada banyak contohnya. Orang yang musafir melaksanakan perjalanan jauh, orang yang sakit, orang yang berada dalam kondisi darurat. Itu. Selanjutnya yang terakhir, orang sebutkan siapa saja orang yang boleh mengambil rukhsah dalam puasa. Mirip-mirip dengan yang sholat tadi, sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, dari game yang tadi kita sudah koreksi semuanya, maka saya putuskan pemenangnya adalah kelompok 6. Saya kasih hadiah untuk kelompok 6. Hadiahnya apa ya? Ada berapa orang? 2, 4, 6, 7 orang. Untuk kelompok 6, saya kasih hadiah. Silahkan ini dibagi, terserah kalian besok mau pakai belanja untuk apa. Oke, selanjutnya. Kenapa? Oke, selanjutnya perhatikan. Saya berikan kalian waktu sebentar. Saya berikan waktu 5 menit. Silahkan dibaca apa yang sudah saya sampaikan tadi di buku paket kalian. Nanti di akhir 5 menit terakhir saya akan kasih kuis dan saya akan kasih hadiah. Yang bisa menjawab nanti akan saya kasih hadiah. Oke, dimulai dari sekarang. 5 menit dari sekarang silahkan dibaca lagi. Oke anak-anak, selanjutnya sekarang kita main game yang kedua. Sekarang saya sudah punya 4 bola. Nah, 1 bola. Setiap bola ini isinya adalah pertanyaan. Lalu siapa saja yang bisa menjawab pertanyaan dari isi bola ini nanti akan mendapatkan hadiah. Silakan semuanya ditutup bukunya. Silakan ditutup bukunya. Sekarang saya akan lempar ke belakang. Cara mainnya gimana ya? Langsung angkat tangan aja. Langsung angkat tangan, cepat-cepatan. Nah, ini aja deh caranya. Karena kalau angkat tangan nanti kesulitan mungkinnya. Saya akan lempar. Yang beruntung langsung menjawab. Kalau bisa dapat hadiah. Kalau nggak bisa nanti saya ulangi lemparannya. Paham? Oke, kita mulai. Itu. Oke, buka. Ini apa pertanyaannya? Silakan. Berdiri. Apa bunyi? Maju ke depan. Apa bunyi? Dibaca pertanyaannya apa? Apa bunyi dari rukhsah dalam Al-Quran? Apa bunyinya? Nggak bisa menjawab. Oke, saya lempar. 1, 2, 3. Apa bunyi dalilnya? Di sini? Apa bunyi dalilnya? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Oke, baik.
tolong dengarkan ya. Waktu kita terbatas, silahkan berikan satu contoh. Berikan satu contoh azimah yang kamu ketahui. Nah, apa contohnya azimah? Boleh memakan bangkai jika di hutan tapi tidak ada makanan apa. Di hutan nggak ada makanan apapun, namanya apa? Kondisi apa? Makanan. Sekali lagi, kalau masih keliru, Jika ada seorang muslim yang melakukan perjalanan jauh pada bulan Ramadan dan ia berangkat sebelum waktu subuh, apakah ia wajib berpuasa atau boleh tidak berpuasa? Jawabannya adalah Boleh tidak berpuasa. boleh tidak berdoa. Betul atau salah? Oke, yang terakhir, bola terakhir. Bola yang terakhir. Oke, 1, 2, 3. Ayo silakan. Oke, anak-anak, sekianlah pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih banyak atas antusiasnya kalian. Saya melihat kalian sangat semangat belajar lagi. Oke, sedikit daripada evaluasi pembelajaran hari ini. Jadi kalau bisa, kalau sudah tahu apa yang menjadi materi hari ini, itu silahkan dipelajari di rumah. Dan untuk pertemuan selanjutnya, insya Allah nanti sama Bu Lintang kalian akan mencoba praktik untuk bagaimana menjamak atau mengkosor sholat. Bagaimana sih praktik daripada rukhsah yang sudah kita pelajari hari ini tentang sholat ataupun puasa. Oke, jadi untuk materi yang selanjutnya silahkan kalian coba baca-baca dulu, dan agar pertemuan selanjutnya itu kalian sudah punya ilmu yang lebih melekat lagi di ingatan kalian. Oke, cukup sekian. Alangkah baiknya untuk sempurnanya pembelajaran kita pada hari ini, kita sama-sama menutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, cukup sekian. Pertemuan selanjutnya diharapkan semuanya tetap masuk semuanya. Ada yang izin, semoga tetap sehat. Kalian tetap semangat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.